Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya malika zaman wa ya imam al-makan wa ya imam bi amr rahman wa ya warisal kitab wa ya naiba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya man minas sama'i wal ardi a'idatuhu ya man ahla waqti kullu ma'idatuhu. Ya man yunazzalu ghawthu bi da'watihi wa yudaru dhar'u bi barakatihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa radhaka wa tubi'atini mahabbataka wa ma'rifatak. Berhadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, khususnya Guru Agung Bangsa Baos. Yang saya muliakan, yang saya hormati para wakil talqin, Pangersa Baos, para alim ulama, para hujaj, para asatidzah yang hadir pada sore hari ini, ikhwan dan akhwat, para pemangku manaqib online seluruh dunia yang selalu istiqomah. Yang saya muliakan, penggerak manaqib sore hari ini, Ibu Wahyuni, Teh Susi, Umi Syahid, dan para gus di Jakarta Arash yang selalu mengawal amaliyah-amaliyah dalam manaqib online seluruh dunia ini. Pertama-tama kita panjatkan syukur kita kepada Allah atas semua limpah nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya sampai sore hari ini, sampai detik hari ini, sehingga kita semuanya bisa berkumpul di manaqib yang insya Allah berkah, penuh keberkahan, penuh kemuliaan. Salawat teriring salam untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya bisa istiqomah melaksanakan amaliyah yang dititipkan, yang diwariskan kepada guru kita dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga guru kita semuanya, murabbi ruh kita, Pangersa Baos, selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, umur dunianya. Dengan umur yang panjang, dengan keberkahan tersebut, beliau bisa membimbing kita semuanya, mengantarkan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah, yakni hamba-hamba yang di dalamnya terdapat kalimat takwa dan selalu menjalankan ketakwaan, yakni melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan kita bersama-sama berdoa untuk para ikhwan semuanya supaya diberikan kesehatan yang sempurna, dilancarkan segala urusannya, dikabulkan setiap hajatnya, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi semua ujian, baik ujian yang terlihat oleh mata maupun ujian-ujian yang tak tampak oleh mata. Dan tentunya kita berdoa agar kita semuanya dihapuskan dosa-dosanya, sehingga kita semuanya selalu menjadi hamba-hamba yang suci, yang ikut dengan orang yang suci, yang insya Allah kembali kepada yang maha suci. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat, mohon izin sore hari ini tema khidmah ilmiah sore hari ini berbicara tentang zikrullah. Zikir kepada Allah, yang dimana zikir kepada Allah ini tentunya referensinya, marojiknya, sumbernya adalah kepada kitab yang ditulis oleh Pangersa Baos. Ikhwan dan akhwat, Pangersa Baos dalam kitab Fadhailus Suhur di pasal yang ke-12
menjelaskan tentang keutamaan bulan Zulhijjah, di mana beliau mengatakan lihada syahri thamaniyatu ahrufin wa hiya azalu wal wawu wal alifu wal lamu wal ha'u wal jimul awal wal jimul tsani wal ha'u. Jadi dalam bulan ini ada 8 huruf yang ditulis oleh pangersa, yang dari 8 huruf tersebut masing-masing mempunyai makna yang dalam, menjelaskan tentang hikmah-hikmah yang ada dari rahasia huruf-huruf tersebut. Wa amazalu fi hadza syahri bimakna zikrullah. Adapun huruf dal, huruf zal di bulan ini maknanya adalah zikrullah. Ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Hal ini beliau merujuk kepada salah satu ayat di surat Al-Ankabut ayat 45. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Uthlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah kitab yang telah diwahyukan dan laksanakanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah Muhammad bahwa mengingat Allah, zikir itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Ini Abah menjelaskan bahwa huruf yang pertama ini tentang bagaimana kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat, yang sebelum ibadah itu dilaksanakan, di kalimat perintahnya adalah kemudian kita diminta untuk membaca Al-Quran, membaca kitab yang telah diwahyukan. Artinya bahwa membaca Al-Quran bernilai ibadah. Dan ini lazim semua orang di dunia ini yang mengaku muslim, wajib hukumnya mempelajari Al-Quran dan kemudian disunahkan untuk mendawamkan membaca Al-Quran, karena dengan memahami kata-kata Al-Quran, makna Al-Quran, sesungguhnya itu adalah akan menjadi guideline, akan menjadi pembimbing bagi kita bagaimana seharusnya kita melakukan sikap kita, bertindak tanduk di dunia ini sesuai dengan aturan-aturan yang Allah telah tentukan. Dengan kata lain, bahwa Al-Quran ini adalah guidance book, buku panduan. Sebelum kita semuanya melakukan sesuatu, alangkah baiknya kita membaca buku panduan terlebih dahulu, supaya kemudian kita tidak salah dalam melangkah. Contoh, kalau kita beli barang elektronik yang baru, entah itu handphone, entah itu laptop, entah itu apapun barang elektronik, biasanya dari pabrik itu akan menyertakan buku panduan mengenai tata cara penggunaan dan mempelajari perangkat-perangkat yang ada dalam barang teknologi tersebut. Tujuan dari buku tersebut dalam rangka supaya kemudian penggunanya, usernya itu mudah menggunakan dan kemudian menghindari kerusakan dari barang atau benda yang baru dibeli tersebut. Pabrik saja membuat panduan, membuat aturan-aturan, langkah-langkah atau prosedur supaya kemudian pengguna itu bisa mudah menggunakan dan kemudian dia tidak mengalami kesulitan dalam mempraktekkan atau menggunakan alat tersebut. Tentu saja Allah menurunkan Al-Quran bagi kita semuanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau Al-Quran tidak ada, bagaimana kita bisa ketemu dengan Allah?
bagaimana kita bisa nurut kepada Allah, bagaimana kita bisa menjauhi larangan-larangan Allah, karena Al-Qur'annya nggak ada. Kalau Al-Quran tidak ada, berarti tidak ada guideline, tidak ada buku panduan. Sementara Al-Quran ini adalah panduan yang mutlak hukumnya dari Allah, supaya kemudian kita memahami makna-makna zahir sekaligus makna batin yang terkandung dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, Al-Ankabut tadi yang dikutip oleh Pemirsa Abah, kita semuanya diperintahkan untuk membaca kitab, membaca Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perintah yang pertama. Kemudian kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Wa iqamis sholat. Kenapa kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat? Karena sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat berarti telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sesungguhnya telah meruntuhkan agama itu sendiri. Nah, itu keterangan dari hadis yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Sementara sholat yang dimaksudkan dari surat Al-Ankabut ayat ke-45 ini adalah sholat yang efeknya tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Artinya tanha itu kita sudah punya benteng, kita sudah punya tameng, kita sudah punya senjata dengan sholat ini, supaya kemudian kita tidak terjerumus dengan perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Perbuatan keji itu yang bagaimana? Perbuatan keji itu adalah perbuatan yang sudah Allah perintahkan untuk meninggalkannya, tapi kita tetap melakukannya. Kita dilarang untuk kemudian menyakiti orang tua, kita masih saja menyakiti kepada orang tua. Kita untuk bisa berdamai dengan tetangga, kita masih berantem dengan tetangga. Kejelekan tetangga kita omongin sampai sedemikian rupa. Kejelekan saudara-saudara kita omongin sedemikian rupa. Itu adalah bagian daripada perbuatan yang keji. Perbuatan munkar tentunya adalah perbuatan-perbuatan yang kita enggan untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Itu semuanya adalah kemudian bisa dicegah. Bagaimana cara mencegahnya? Tentu adalah kemudian di ayat berikutnya, wala zikrullahi akbar. Bahwa ada zikrullah, ada zikir kepada Allah, ada ingat kepada Allah, yang dengan ingat tersebut kita punya tameng, kita punya perisai, kita punya benteng untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan kemaksiatan kepada Allah. Perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan munkar, semuanya bisa ditolak dengan kemudian kita membangun benteng yang kokoh, tameng yang kuat, yaitu zikrullah. Abah menjelaskan bahwa zikrullah ini yang dimaksudkan dalam pengertian zikrullah ini di kitab Fadhilus Zuhur adalah berkaitan dengan zikrul lafdul jalalah. Jadi zikir yang kemudian yang dimaksudkan zikrullah di sini menurut Abah adalah mengingat nama Allah yang disebut dengan huruf jalalah. Huruf jalalah itu adalah alif, lam, ha. Disebut dengan ismul jalalah. Nama Allah itu adalah ismul jalalah. Lafdun jalalah inilah yang kemudian yang kita zikirkan,
yang dimaksudkan dalam zikrullah pengertian huruf zal di bulan Zulhijjah ini. Ada empat zikir yang dimaksudkan dalam zikrullah di huruf zal ini. Yang pertama tadi lafdun jalalah, yang kedua adalah zikir ismul jalil, yang ketiga zikir sultanul asma, yang keempat adalah al-ismul jami di ma'aniyal asmaul husna. Ini adalah 4 kandungan zikrullah yang dimaksudkan dalam kalimat zikrullah di huruf zal bulan Zulhijjah ini. Ikhwan dan akhwat, bahwa Abah kemudian mengutip surat Al-A'raf ayat 180 yang di dalamnya menjelaskan tentang Asmaul Husna. Zikir Ismul Jami tadi adalah menjelaskan tentang nama-nama Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Di mana nama-nama ini itu semuanya adalah kemudian terpusatnya, pangkalnya itu adalah di nama Allah itu sendiri, yaitu di lafdzul jalalah. Nah, lafdzul jalalah inilah yang menjadi asal dari semua nama-nama Allah. Semua nama-nama Allah itu mengacu kepada lafdzul jalalah tadi. Misal, bahwa Ar-Rahman adalah bagian daripada nama Allah. Tidak bisa diartikan Allah adalah bagian dari nama Ar-Rahman tadi. Ini kebalik logikanya. Jadi Abah menjelaskan mengapa nama Allah itu menjadi pusat semua nama, karena ini adalah asal daripada zatnya Allah itu sendiri. Sehingga semua nama-nama itu adalah bagian atau sub dari nama-namanya Allah. Nah, Allah kemudian di lafaz Allah tadi ini Abah menjelaskan bahwa kenapa kemudian lafdzun jalalah tadi menjadi pusat, menjadi asal semua nama. Karena nama ini ketika dihilangkan satu persatu dari huruf-hurufnya tidak akan mengubah makna, tidak akan mengubah hakikat dari sifat dan zat Allah itu sendiri. Abah menjelaskan, kalau misalkan nama Allah itu kemudian alifnya dihilangkan, maka tetap menjadi lillah, miliknya Allah. Ketika alif dan lam kemudian dihilangkan, tinggal lam dan ha, itu menjadi lahu. Lahu itu adalah kepunyaannya, hu-nya adalah Allah. 3 huruf dihilangkan, alif, lam hilang, tinggal 1 huruf yaitu hu, maka ini merujuk kepada isim domirnya beliau yaitu huwa. Huwa itu siapa? Huwa itu adalah Allah. Ini merujuk kepada surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah, inilah kemudian bahwa zikrullah di bulan Zulhijjah itu di dalamnya adalah kita mempunyai rahasia yang sangat luar biasa. Ketika kita semuanya sudah ada zikrullahnya, yaitu kalimat tauhid, Ismul Azam, lafdun jalalah yang menetap dalam kolbu kita, maka sesungguhnya Abah mengatakan bahwa zikir ini adalah zikir yang paling utama. Mengapa demikian? Abah menuliskan di kalimat terakhirnya, wala zikrullahi akbar, ay akbaru min zikri sa'iril kalimati fil Quran. Bahwa zikrullah, zikir Allah itu akbar. Zikir kalimat Allah itu lebih besar, lebih utama, lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan seluruh kalimat
yang ada di dalam Al-Quran. Abah menegaskan seperti itu. Di kalimat yang terakhir, di baris yang terakhir, huruf zal bulan Zulhijjah wala zikrullahi akbar. Bahwa pengertian wala zikrullahi akbar, zikir Allah itu akbar. Akbar di sini adalah isim tafdil, isim yang menentukan paling, yang paling hebat, yang paling besar. Sehingga ismul jalalah, lafzul jalalah tadi, yaitu adalah zikir yang paling agung, yang sudah ditanamkan dalam diri kita semuanya, sehingga kita semuanya punya potensi, punya senjata, punya benteng. Dengan zikir Allah tadi, zikir khafi tersebutlah yang nantinya akan membentengi kita semuanya dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Catatannya adalah bahwa kemudian bagaimana zikir yang Allah tadi yang dalam kolbu itu bisa menjadi benteng, itu harus disempurnakan dengan memperbanyak zikir jaharnya. Karena yang menentukan zikir jahar, karena yang menentukan zikir khafi itu akan memberikan pencegahan terhadap perbuatan keji dan munkar ketika dipadukan, dikawinkan dengan zikir jaharnya. Mulutnya mengucap la ilaha illallah, hatinya mengingat nama itu, nama Allah. Sehingga Abah menggambarkan zikir jahar dan zikir khafi itu ibaratnya adalah mesin jahit. Di atas itu ada benang yang nempel di jarum. Di dalam mesin, di bawahnya itu ada benang yang nempel di sekoci. Jarum atas menusuk kain, mengaitkan benang ke dalam kain, sementara benang yang di bawah itu mengikat supaya kuat, supaya kemudian tidak bercerai-berai. Maka Abah menjelaskan, kalau cuma zikir jaharnya saja, ya itu berantakan nanti kainnya. Kalau sekocinya saja, bagaimana bisa jadi baju? Tidak ada yang kemudian yang bisa mengikatnya. Sehingga zikir jahar dan zikir khafi ini adalah dua mutiara, dua senjata yang wajib kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap detiknya kita install supaya kita semuanya selalu ingat, karena dengan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, maka itulah hakikat pencegahan, hakikat tindakan preventif dari terserangnya, terkontaminasinya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, bahwa tindakan preventif, tindakan pencegahan yang sebaiknya kita lakukan supaya terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar adalah dengan menanamkan kalimat tauhid yang masuk dalam kalbu kita, yang disebut dengan lafzul jalalah, ismul jami, yang semuanya adalah sudah diberikan, sudah ditanamkan dalam kalbu kita semuanya. Tadi disampaikan bahwa pengusaha Abah Aos mengibaratkan zikir jahar dan zikir khafi itu seperti benang di jarum yang nempel di mesin jahit yang di bagian atas dan bagian dalam. Keduanya harus bekerja sama, keduanya harus saling menguatkan supaya kemudian ketika benang ini bekerja, jarum atas bekerja, skoci bekerja, maka akan melahirkan, akan terciptanya produk-produk atau pakaian-pakaian yang indah, yang enak dilihat oleh mata. Begitupun dengan zikir jahar dan zikir khafi. Kalau dilaksanakan dua-duanya dengan istiqomah, maka sesungguhnya asar atau efek dari dua zikir tadi itu akan memberikan pakaian kepada kita semuanya berupa akhlak yang mahmudah, akhlak yang karimah. Kita terhindar dari akhlak yang tercela. Alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat,
Demikian apa yang disampaikan itu semuanya adalah berasal dari pemahaman saya yang bodoh dalam memahami kalimat-kalimat mulia yang dituliskan bangsa Abah Aos dalam kitab Fadailus Zuhur. Mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan bisa dimengerti, dan bisa diambil manfaatnya. Apabila ada kata-kata yang salah, tinggalkan saja. Apabila kata-kata yang tidak benar, mohon dikoreksi, diingatkan, supaya kita semuanya mendapatkan pemahaman yang benar, dan kebenaran itu semuanya adalah milik Allah, yang kemudian dicontohkan oleh guru kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.